Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunun, gimana kabarnya, Bu Nunun? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Ini Bu, jadi gini Bu, sebelum kita melakukan coaching ya Bu, Ya, itu sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. ya, Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, coaching kita hari ini dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. oke, Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Pak. Baik, baik Bu Nunun. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu, apakah kompetensi kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini, Bu? Ya, Pak Adit. Jadi pada proses coaching nanti yang akan saya lakukan, itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh, Pak, atau present, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Hmm. Baik Bu, pertanyaan kedua ya Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi, Bu? Oke. Untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi pada coaching hari ini yang akan saya lakukan itu kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu tadi, Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kemudian yang terakhir ya Bu, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses proses coaching kali ini Bu? Oke. Untuk indikator, ya indikator yang diinginkan itu adalah saya ingin coach saya nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya serta coach itu akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu, pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachi. Terima kasih Bu kesempatannya Bu. Ya Pak, sama-sama. Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bapak Isa. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nunun. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Kemarin sempat sakit cuma sudah sembuh Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak, sebagai tindak lanjut apa percakapan yang kemarin ya bahwa Pak Faisal itu kan menyampaikan bahwa ada yang mau didiskusikan ya Pak ya. Oke, Dan kebetulan pada hari ini saya ada waktu Pak 10 sampai 15 menit ke depan oke. ya. Coba kira-kira apa yang mau Pak Faisal diskusikan? Iya, sebelumnya terima kasih banyak ya waktunya Bu Nunun. Ini saya memiliki unek-unek terkait kegiatan diskusi dan keaktifan murid saya ketika belajar di kelas Bu. Oh iya, berarti sedang punya unek-unek ya Pak tentang kegiatan diskusi dan keaktifan siswa ya Pak Iya ya. Bu. Bisa diceritakan nggak Pak bagaimana kegiatan murid pada saat diskusi
dan keaktifan belajar murid di kelasnya, Pak? Kelasnya ya. Iya nih, Iya. berdasarkan yang saya amati ya, Bu Nuni ya. Jadi ketika murid saya sedang berdiskusi, itu murid lebih banyak membicarakan hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan materi yang sedang didiskusikan. Kemudian ada juga beberapa murid ini yang terlihat banyaknya diem, Bu. Jadi kayak kurang tahu apa yang sedang dibicarakan atau yang sedang didiskusikan dalam kelompoknya. Kemudian terkait keefektifan ya Bu, keaktifan kok maksudnya, keaktifan Iya. dalam kelas itu, dalam pembelajaran, murid-murid itu seperti terlihat kurang aktif dalam menyimak, kemudian menanya juga, apalagi menanggapi diskusi. Jadi kalau saya sih pengennya ya diskusi itu jalannya dengan baik, kemudian efektif dan apa ya, ya semua murid mungkin ya semua murid harapannya itu bisa aktif dalam berdiskusi seperti itu. Baiklah Pak, berdasarkan penuturan tadi nampaknya eh, Pak Faisal itu sedang memikirkan ya bagaimana meningkatkan efektivitas diskusi, kemudian perilaku dari murid saat diskusi juga, serta keaktifan murid saat pembelajaran di kelas. Begitu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Oke, baiklah Pak. Untuk menyamakan persepsi nih ya, bisa dirinci lagi nggak Pak, apa yang menjadi tujuan diskusi kita pada hari ini Pak? Iya, iya nih Bu Nurani. Jadi saya ini tadi harapannya dengan diskusi dengan Bu Nur ini saya dapat apa ya menemukan teknik atau model ya pembelajaran yang mungkin efektif sehingga murid-murid itu ketika diskusi di kelas bisa diskusinya aktif, lalu efektif, serta tahulah apa yang harus mereka lakukan dan mereka bicarakan. Lalu ketika apa ya pembelajaran juga murid lebih bisa aktif menyimak, menanya, nah terlebih-lebih lagi itu bisa menanggapi itu. Baiklah ya Pak ya, jadi Pak Faisal ini ingin menemukan teknik dan model pembelajaran yang efektif ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf Pak, boleh diceritakan nggak bagaimana langkah-langkah penugasan diskusi atau model pembelajaran yang sudah dilakukan ya, dan bagaimana hasilnya menurut Pak Faisal selama ini Pak? Iya, jadi seperti ini Bu Nur. Kemarin pada saat penugasan yang diskusi itu biasanya saya lakukan murid itu membentuk kelompok yang sesuai keinginan murid. Kalau saya yang mengelompokkan kadang banyak adil sih, cuma kadang mereka kadang kurang menerima lah seperti itu. Nah tujuan saya ini agar mereka bisa merasa nyaman juga karena sesuai pilihan mereka kan. Kemudian tugas diskusi yang saya berikan juga temanya yang utama saja tuh. Saya memberi kesempatan murid untuk menentukan fokus diskusinya. Terus untuk mode pembelajaran juga. Terus terang saya belum menggunakan model-model pembelajaran yang apa ya, yang tertentu lah sebagaimana gitu. Karena saya lebih suka dan merasa mantap ketika mengajar dengan metode ceramah. Jadi untuk hasil juga ya begitu. Saya merasa kurang apa ya, kurang puas lah dengan jalannya diskusi dan hasilnya. Iya, iya. Jadi menurut Pak Faisal ini kira-kira apa nih Pak yang dapat dioptimalkan dalam diskusi dan pembelajaran nanti sehingga proses dan hasil dari diskusinya di situ dapat optimal. Iya ya, berarti Iya. mungkin saya dapat menggunakan metode diskusi kelompoknya yang efektif dan menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar murid. Iya, seperti itu. Jadi menurut Pak Faisal itu yang dapat dioptimalkan diskusi itu penggunaan teknik diskusi dan model pembelajaran ya Pak ya. Iya benar. Oke, kira-kira apa nih Pak yang Pak Faisal rencanakan nih untuk menyikapi kedua hal tersebut? Dan teknik diskusi serta model pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan? Kalau seperti itu mungkin saya akan menggunakan metode yang diskusi kelompok kecil Bu Nunung. Jadi apa ya? Saya akan membagi siswa itu dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, mungkin antara 3 sampai 5 orang mungkin. Biasanya kan 6 orang, 6 sampai 9 orang.
Terus kegiatan diskusi mungkin bisa dimulai dengan menyajikan permasalahan secara umum. Lalu selanjutnya permasalahan tersebut bisa dibagi dalam sub-sub masalah yang yang akan dipecahkan oleh kelompok-kelompok kecil tersebut yang tadi sudah dibentuk itu. Iya. Kemudian setiap kelompoknya ya itu mungkin bisa menyampaikan hasil diskusi. Lalu dalam pengelompokan yang sudah menjadi kecil tadi itu yang kelompok kecil, saya akan mengakomodir konsep pembelajaran yang bisa dikatakan berdiferensiasi mungkin. Jadi di mana saya akan membentuk kelompok yang berdasarkan kesiapan belajar, profil belajar, dan minat siswa saya, sehingga mereka itu pengelompokan itu akan lebih bermakna. Terus ada juga kekompakan di situ dan suasana mungkin jadi lebih hidup. Saya dulu pernah membaca referensi atau literatur terkait model pembelajaran Jigsaw, dan saya baru ingat bahwa model pembelajaran Jigsaw itu adalah model yang dapat meningkatkan keterampilan berdiskusi. Jadi dalam model itu murid-murid bisa berdiskusi dalam dua kelompok yang berbeda. Pada kelompok awal mungkin murid memiliki tugas diskusi dengan materi yang diskusi yang berbeda. Terus pada kelompok yang selanjutnya, pada kelompok yang ahli kalau nggak salah itu, murid itu bisa berdiskusi dengan materi-materi yang sama yang dibawa dari kelompok yang di awal tadi tuh yang sudah di pertama mereka diskusi. Jadi murid dari kelompok awal mencari kelompok ahli dengan materi diskusi yang sama. Jadi setelah diskusinya cukup lama itu, semua anggota tim ahli akhirnya kan dapat jawaban tuh Bu. Jadi Iya, mereka iya. bisa kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan hasilnya kembali. Jadi semua jawaban anggotanya yang dibawa dari kelompok ahli bisa dirangkai, akhirnya ujungnya itu jadi laporan utuh untuk nantinya si kelompok asal itu mempresentasikan di depan. Jadi kelihatan ini mungkin mungkin ini ya, saya juga belum coba, mungkin jadi lebih menarik dan rencananya sih mau akan saya coba terapkan seperti itu. Sangat luar biasa Hmm, sekali ya Pak Faisal ya. iya. Jadi Pak Faisal itu memiliki rencana yang saya rasa itu sudah efektif Pak. Saya Hmm, sangat mendukung sekali untuk bahwa Pak Faisal akan menerapkan pembelajaran Jigsaw serta untuk teknik pengelompokan juga berdasarkan kesiapan belajar, profil iya, siswa juga ya Pak ya. benar sekali. Lalu kapan Pak akan menjalankan atau menerapkan rencana tersebut dan kira-kira siapa nih yang dapat membantu kelancaran rencana yang akan dilaksanakan tersebut? Iya, itu rencananya sih mungkin minggu depan ya mungkin. Kalau minggu ini mungkin persiapan. Jadi mungkin mulai hari ini saya akan memantapkan lah pemahaman saya terkait tadi itu model pembelajaran Jigsaw, kemudian juga membaca literatur lagi, referensi, bisa juga Oke. bertanya mungkin dengan rekan sejawat supaya lebih mantap lagi dengan model tersebut. Selain itu juga saya akan menerapkan pembelajaran yang tadi saya katakan yang berdiferensiasi tadi. Jadi saya akan Baik. lebih memahami bakat, minat siswa saya serta yang paling penting kesiapan dari mereka ya. Jadi supaya mereka itu pembelajarannya bisa berpusat kepada mereka lagi gitu. Jadi mereka benar-benar ya mendapatkan hasil yang baik dan optimal lah nanti. Hmm. Baiklah Pak Faisal, itu rencana yang baik sekali ya, rencana yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal. Saya sangat setuju sekali ya, saya sangat mendukung dengan rencana Pak Faisal ini. Iya. Nah, semoga lancar nanti ya Pak ya pada pelaksanaannya. Amin. Oke Pak, kita sudah di ujung sesi ini. Mm-mm. Apa yang didapatkan Pak Faisal dari diskusi kita pada hari ini nih? Iya, ini alhamdulillahnya nih saya dapatkan nih tadi di awal kan saya bingung harus bagaimana ya untuk memecahkan masalah yang tadi saya hadapi itu di awal terkait eh, permasalahan yang dari kemarin-kemarin tuh saya unek-unek lah. Terus ini sekarang saya setelah diskusi dengan Nun, ini saya merasa sudah punya gambaran seperti apa ini nanti di kelas
kemudian menghadapi situasi murid juga di kelas. Jadi apa ya, saya harus mencoba untuk menerapkan diskusi tadi yang jigsaw tadi dengan model pembelajaran yang diferensiasi juga, bisa saya terapkan di kelas sehingga dapat memotivasi murid juga Bu untuk lebih fokus, aktif dalam berdiskusi kelompok tadi. Terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Faisal ya. Iya, Semoga nanti rencana Pak Faisal akan berjalan dengan lancar Pak. amin. Kemudian bagaimana nih perasaan Pak Faisal sekarang? Perasaannya? Sedikit tadi kan sudah anu ya Bu, sudah galau ya dalam tanda kutip ya. Jadi Ya. sini sudah sedikit sumringah lah Bu. Jadi lebih bersemangat lagi nih. Jadi kayak Ya, apa ya, sebagian beban pikiran ini hilang lah, kurang, kurang lebih ya, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Nunun ya. ya, ya, sama-sama Pak Faisal. Baiklah Pak, karena tujuan diskusi kita telah tercapai ya Pak ya. Saya rasa cukup diskusi kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan Pak, karena Pak Faisal kan akan mencoba untuk menerapkannya minggu depan ya. Sehingga saya juga pengen tahu nih apa ceritanya itu ya, Siap, siap. hasilnya nanti seperti apa. Kemudian mohon maaf nanti apabila saya diperlukan Pak, Nggih, siap nggih. saya bantu kapanpun. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Nunun. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Nunun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunun. Waalaikumsalam Pak. Ya, tadi ya Bu Nunun sudah melakukan coaching dengan Pak Faisal ya. Iya Nah, Pak. sebelum penutupan ya Bu, Iya. saya akan menanyakan Ibu beberapa pertanyaan, ini observasinya ya Bu. Iya, Yang iya. pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Tadi pada saat proses coaching tadi, Pak saya merasa sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab kepada coachingnya. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan serta menemukan pemecahan masalahnya atau mendapat atau menemukan solusi-solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi coachingnya. Oke, Bu Nunun ya Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi ya kurang lebih tadi pada proses coaching tadi ya Bu, Ibu Nunun dan Pak Faisal itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Nunun juga sudah berusaha menggali ya pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Faisal sehingga Pak Faisal tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachnya ya Bu. Ya. Nah pertanyaan terakhir ya Bu Nunun, Ya, sebelum Pak. saya tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil praktek coaching yang baru saja dilakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses tirtanya Pak, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Gitu. Oke, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya, Demikian Bu Nunun observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya cukupi ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.